Halo, perkenalkan nama aku Aisyah Ajeng, biasa disapa Ica. Aku adalah mahasiswa IPOLS Angkatan 2021. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Fatih. Aku berasal dari Semarang. Aku sekarang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2021. Halo, perkenalkan nama aku Dewi Tirtaningrum, bisa dipanggil Dewi. Aku mahasiswa FHWMY Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanun Al-Farizi, saya dari Jakarta, saya dari IPOLS 2020. Aku exchange di negara Malaysia, tepatnya di International Islamic University Malaysia. Alhamdulillah, kemarin waktu di semester 4 aku berkesempatan buat exchange ke negara Malaysia, tepatnya di International Islamic University of Malaysia atau IUM. Aku kemarin di semester 5 ambil program pertukaran pelajar di Malaysia, tepatnya di kampus International Islamic University Malaysia, atau disingkat jadi IUM. Saya kemarin dapat kesempatan untuk ikut exchange di Spanyol, tepatnya di kampus Universitas Pompeu Fabra, Barcelona. Di tahun 2022, tepatnya di semester 3. Aku berangkat di tahun 2022 dan pulang di bulan Februari 2023, tepatnya di semester 5 lalu. Aku kemarin berangkat di tahun 2023 di semester 4. Exchange-nya udah 2 tahun yang lalu ya, tahun 2021. Tentunya international exposure, tapi lebih tepatnya aku tertarik dengan hukum yang diterapkan di sana, yaitu common law. Seperti yang kita tahu, hukum Indonesia menerapkan civil law. Jadi aku men-challenge diriku untuk mempelajari beberapa hukum dari perspektif yang berbeda. Kalau motivasi saya, memang dari dulu saya punya cita-cita untuk bisa berkuliah di luar negeri, terutama ketika saya memasuki tingkat sarjana seperti itu. Dan alhamdulillah di UMY ini kita mendapatkan fasilitas agar bisa melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Motivasi utamaku sebenarnya karena ada pengalaman dari sepupu aku, dia cerita banyak banget soal exchange, jadi aku tertarik buat ikut juga. Terus juga memang dari awal pengen banget ngerasain yang namanya sekolah di luar negeri, walaupun di Malaysia tapi kampus IUM bagus banget, jadi ya itu salah satu tujuan aku bisa belajar di luar negeri gitu. Student exchange itu sebuah kesempatan yang besar ya, kesempatan mahal buat kita memperbesar jejaring sosial, ilmu, serta belajar budaya-budaya baru, gimana budaya di Eropa. Khususnya kita belajar jadi lebih mandiri, jadi mahasiswa yang bisa lebih disiplin dan lebih kritis lagi. Banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari tes. Sebelum tes, kita harus menyiapkan beberapa berkas administrasi general seperti CV, motivation letter, sertifikat TOEFL, paspor, dan sebagainya. Lalu, setelah lolos di tahap berkas, kita akan mempersiapkan diri untuk interview. Sebenarnya persiapannya nggak banyak sih, cuman yang paling penting itu menurut aku bahasa Inggris ya, karena kita ingin keluar negeri, bahasa Inggris itu menjadi modal utama. Jadi teman-teman yang ingin exchange ataupun nanti yang ingin ikut international conference misalnya, nah yang paling harus disiapkan itu adalah kemampuan bahasa. Yang pertama sih dokumen ya, kayak TOEFL, transkrip nilai, paspor terutama. Terus juga kalau mau berangkat ya harus ada visa juga. Dan terutama mental sih, kalau mau berangkat exchange benar-benar harus disiapin mental, sehat jiwa dan raga, jasmani dan rohaninya juga gitu. Sebenarnya ada banyak persyaratan yang harus disiapin buat ikut exchange, terutama bahasa Inggris. Ada syarat minimal bahasa Inggrisnya. Terus IPK, tolong dipastikan IPK-nya itu tetap di atas persyaratan. Terus visa, paspor, dan masih banyak lainnya sih. Tentunya banyak hal ya yang aku dapetin, terutama international exposure. Tapi yang aku highlight itu adalah aku bisa sharing wawasan dengan native Malaysia di sana ataupun international student. Oh, kalau pengalaman sangat banyak ya, cuman yang paling berkesan buat aku itu memang budaya akademik di sana yang sangat berbeda dari Indonesia. Di sana itu mahasiswanya sangat suka sekali membaca, menulis,
dan berdiskusi seperti itu. Dan yang paling aku berkesan, mereka itu ketika ingin ujian, mereka benar-benar belajar sungguh-sungguh, bahkan sampai ada yang nginep di perpustakaan kayak gitu. Pengalaman yang aku dapat banyak banget sih, terutama tentang gimana belajar dengan baik, belajar bareng sama teman-teman baru, belajar pakai bahasa Inggris karena aku dari reguler jadi belum pernah belajar pakai bahasa Inggris sebelumnya. Jadi aku punya tolak ukur sendiri gitu, gimana cara aku belajar semenjak ikut student exchange di sana. Terus juga pengalaman aku untuk bertemu orang baru, bertemu orang-orang luar, pengalaman aku gimana aku belajar berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, itu tuh jadi salah satu pengalaman yang paling berharga buat aku. Pengalaman tuh banyak ya yang aku dapat di sana, terutama pengalaman hidup. Itu tentang gimana caranya aku bisa mengatur diri sendiri supaya bisa survive di sana, karena exchange itu kan tinggal di negara orang lain tanpa bimbingan orang tua ya, tanpa siapa-siapa. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur diri supaya kita bisa survive di negara orang lain. Itu yang utama sih. Sebenarnya aku nggak mengalami beberapa culture shock yang terlalu menonjol, karena seperti yang kita tahu, Malaysia dan Indonesia itu serumpun, jadi beberapa budayanya sedikit mirip walaupun tidak serupa. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu disesuaikan, bagaimana aku adaptasi di sana, gimana aku cara belajar. Seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa luar negeri itu lebih kompetitif. Kalau culture shock itu mungkin lebih ke pergaulan sih. Jadi kalau di sana jujur memang mahasiswanya itu lebih individualis gitu. Berbeda dengan kita mahasiswa di Indonesia yang mungkin suka nongkrong, suka bercakap-cakap kayak gitu lama, dan mereka tuh orangnya individualis. Kalau di sana mungkin ya kalau istilahnya itu jaim lah. Makanya kalau di sana itu kita harus kenalan dulu nih, baru mereka nanti membuka interaksi kepada kita kayak gitu. Culture shock yang aku alamin nggak begitu banyak sih, dari segi makanan, dari segi budaya kan juga nggak beda jauh ya Malaysia sama Indonesia. Paling yang kerasa banget perbedaannya adalah dari pola belajar, karena teman-teman di sana sangat-sangat disiplin, sangat-sangat tanggung jawab terhadap kuliahnya, dan sangat-sangat kerja keras juga. Jadi ngerasa ketinggalan, tapi itu yang buat aku tetap bertahan untuk terus nyelesain programnya. Culture shocknya itu sebenarnya banyak ya. Kalau Eropa itu memang terkenal dengan kontinen yang mahasiswanya itu pintar-pintar, rajin belajar. Sebenarnya aku nggak mau bilang itu suatu hambatan sih, lebih ke challenge. Dimana biasanya kalau misal kita akan melakukan exam, itu kita perlu persiapan dari jauh hari. Banyak mahasiswa-mahasiswa di sana mempersiapkan ujiannya itu seminggu sebelum ujian dilaksanakan. Karena aku kemarin mengambil jurusan hukum, jadi soal-soal yang disajikan itu dalam bentuk kasus posisi, dimana kita harus memecahkan kasus tersebut, dan challenge-nya itu terletak di mana bagaimana argumentasi kita didasarkan oleh kasus-kasus yang serupa dari court decision Malaysia. Kalau hambatan dan kendala, saya rasa nggak ada ya, karena memang aku sudah terbiasa buat merantau kayak gitu. Cuman mungkin yang kalau misalkan ditanya ada nggak sih yang bikin kesusahan kayak gitu, mungkin kalau dari aku akan jawab mungkin ketika aku belajar di sana kayak gitu, karena kan di sana itu memang terutama bahasa itu kan kemampuannya tinggi banget kayak gitu kan, kemampuan bahasanya tinggi banget, dan penjelasan dosen itu berbeda dengan Indonesia kayak gitu. Jadi mungkin di sana aja, tapi alhamdulillah step by step aku bisa ngikutin itu semua. Banyak yang pertama bahasa ya, karena aku dari reguler, tapi alhamdulillah selama 1 semester di sana aku masih bisa ngikutin, masih bisa belajar dengan baik juga. Terus pola belajar, lagi-lagi pola belajar yang berbeda itu salah satu hambatan aku juga. Tapi dari perbedaan pola belajar itu aku jadi tahu gimana cara belajar yang baik, gimana cara mengerjakan tugas dan sekolah yang baik itu gimana. Selama student exchange di sana, alhamdulillah kemarin tidak ada hambatan yang besar banget. Paling hambatan-hambatan teknis kayak pas mau daftar visa, persyaratan-persyaratan kayak gitu sih biasanya jadi hambatan. Terima kasih, bye. Terima kasih guys, bye bye. Thank you.
Makasih.